Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan Sains, Ibu Profesor Dr. Kartini MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan sekalian. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai metode pendekatan MIPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Novitasari dengan NIM 2481110002. Di sini ada latar belakang daripada pembelajaran MIPA membutuhkan metode dan pendekatan yang tepat karena materi bersifat abstrak dan menuntut penalaran ilmiah. Guru atau pengajar perlu strategi yang membantu siswa menghubungkan teori dengan pengalaman nyata agar pemahaman lebih efektif. Tantangan seperti minimnya fasilitas dan rendahnya minat belajar menuntut pendekatan yang berpusat pada siswa. Pemilihan metode yang sesuai meningkatkan keaktifan, pemahaman konsep, dan kualitas pembelajaran. Pendekatan modern seperti STEM, Inquiry, dan PJBL juga diperlukan untuk mendukung keterampilan abad 21. Sebagai calon pengajar, kita perlu mengetahui pengertian daripada metode dan pendekatan dalam pembelajaran MIPA. Next, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian metode dan pendekatan dalam pembelajaran MIPA. Yang kedua, ada bagaimana penerapan metode dan pendekatan dalam pembelajaran MIPA. Yang ketiga, ada pendekatan apa yang relevan untuk mendukung keterampilan abad 21. Yang keempat itu bagaimana implikasi yang dalam pemilihan metode pembelajaran MIPA. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan metode, pendekatan, dan tujuan pembelajaran MIPA. Selanjutnya, jika ada rumusan maka ada tujuan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian metode dalam pembelajaran MIPA. Yang kedua, menguraikan pengertian pendekatan pembelajaran MIPA. Yang ketiga, menyajikan pendekatan yang mendukung keterampilan abad 21. Yang keempat, menganalisis implikasi pemilihan metode dan pendekatan. Yang kelima, menjelaskan hubungan metode, pendekatan, dan tujuan pembelajaran. Saya langsung ke poin pertama saja. Di sini ada definisi dari metode pembelajaran. Yang pertama itu cara terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan ilmu agar tujuan pembelajaran tercapai, yang berfungsi sebagai alat pendidik dalam proses mengajar. Lalu pemilihan metode itu disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswanya, dan juga menjamin kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif dan terarah. Bisa di next. Dalam menjalankan suatu metode, di sini ada prinsip. Sebelum menjalankan suatu metode, kita terdapat prinsip memilih untuk metode. Jadi prinsipnya itu yang pertama continuous progress, di mana materi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi materinya
yang sesuai begitu setiap jenjang sekolahnya. Misalnya untuk anak SMA itu sudah belajar tentang stoichiometry dan lainnya, sedangkan SMP masih mempelajari dasar-dasar daripada ilmu kimia sendiri begitu. Lalu ada kemandirian belajar. Jadi siswa diberi ruang mengembangkan pengetahuannya sendiri. Lalu ada juga kerja kelompok dengan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Dan ada multidisipliner, yaitu menelaah masalah dari berbagai perspektif. Jadi tidak hanya dalam satu pandangan ilmu saja, tapi dari berbagai ilmu bisa kita telaah masalahnya. Lalu ada fleksibilitas, metode disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada setiap materi ataupun siswanya dan fasilitas yang ada. Lalu ada definisi MIPA. MIPA itu pada matematika, ilmu pengetahuan alam. Jadi matematika itu cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan sains itu kajian ilmiah tentang fenomena alam berbasis fakta dan eksperimen. Jadi MIPA itu menekankan hubungan teori, eksperimen, serta analisis logis dan kuantitatif. Pemecahan masalah MIPA membutuhkan analisis matematis, penalaran logis, dan pemahaman konsep fisika, kimia, dan biologi. Nah, setelah mengetahui pengertian metode, di sini ada macam-macam metode. Di antaranya ada ceramah, ekspositori, demonstrasi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, dan lainnya. Di mana ceramah itu, seperti yang kita tahu, bahwa ceramah itu hanya penyampaian materi secara lisan dari guru saja. Jadi siswanya itu kurang diajak aktif begitu. Lalu ada ekspositori, guru menjelaskan poin penting, siswa aktif bertanya dan latihan. Lalu ada demonstrasi, guru atau pengajar menunjukkan langkah kerja atau prosedur secara langsung, jadi sambil mendemonstrasikannya begitu. Lalu ada tanya jawab, di mana interaksi dua arah itu terjadi untuk melatih kreativitas dan pemahaman. Lalu ada penugasan, siswa menyelesaikan tugas individu atau kelompok sebagai latihan. Lalu ada eksperimen, siswa melakukan percobaan untuk membangun keterampilan ilmiah. Nah, di sini ada pendekatan pembelajaran. Definisi dari pendekatan itu apa sih, ya kan? Jadi bukan tentang soal hubungan saja. Jadi pendekatan itu cara pandang guru dalam mengelola pembelajaran agar tujuan tercapai. Nah, pendekatan ini dalam pembelajaran MIPA menjadi kerangka konseptual yang mengarahkan pemilihan metode, teknik, dan aktivitas belajar. Jadi dalam MIPA, pendekatan membantu siswa membangun pola pikir ilmiah melalui proses mengamati, bertanya, menalar, dan mencoba. Nah, di pendekatan ini terdapat tiga jenis pendekatan utama dalam MIPA. Dalam pembelajaran MIPA, yang pertama itu pendekatan faktual, di mana pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. Contohnya seperti pengelompokan sumber daya alam dengan menjadi dua jenis, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Lalu ada juga susunan ekosistem, ada hidup dan tidak hidup gitu, dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan konseptual, di mana pendekatan ini memberikan konsep kepada siswa secara langsung tanpa melibatkan proses penemuan konsep tersebut. Akibatnya siswa memperoleh pemahaman akhir tapi tidak mengalami proses bagaimana konsep itu dibangun. Nah, misalnya seperti
dalam pembelajaran matematika kita langsung diberikan suatu rumus dan contoh soal tanpa mengetahui bagaimana rumus itu ada begitu. Kenapa harus menggunakan rumus itu? Jadi siswa kurang mengetahui konsep tersebut. Lalu ada pendekatan keterampilan proses. Ini yang terakhir dari ketiga pendekatan yang umum ada di pembelajaran MIPA. Pendekatan keterampilan proses ini menekankan kemampuan dasar seperti observasi dan komunikasi, serta keterampilan terintegrasi seperti mengidentifikasi variabel dan menyusun tabel data. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan ilmiah melalui pengalaman langsung dalam proses belajar, seperti demonstrasi dan eksperimen begitu. Next, contoh pendekatan pembelajaran MIPA. Yang pertama ada pendekatan tujuan, di mana pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pada praktiknya, guru sebenarnya telah menggunakan pendekatan tujuan saat menyusun perencanaan pembelajaran dan memilih pendekatan lain yang relevan. Hal ini tampak dari pertimbangan bahwa setiap pendekatan yang dipilih selalu diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan menjadi orientasi utama dalam setiap perencanaan pembelajaran Lalu ada pendekatan pengorganisasian konsep materi yang dipahami melalui penguasaan konsep dan subkonsep secara bertahap. Jadi terorganisir dan terpetakan konsepnya begitu. Lalu ada pendekatan lingkungan, memanfaatkan fenomena dan kondisi sekitar sebagai sumber belajar, seperti mengamati suatu ekosistem di alam terbuka. Begitu. Lalu ada pendekatan inquiry, siswa menemukan jawaban melalui proses bertanya, mengamati, dan menyelidiki. Lalu ada pendekatan discovery, siswa menemukan konsep sendiri melalui kegiatan belajar terarah. Jadi nanti itu siswa menemukan konsepnya dalam pengambilan keputusan daripada yang telah diberikan oleh pengajar. Lalu ada pendekatan proses, di mana pendekatan ini menekankan langkah ilmiah seperti observasi, hipotesis, dan analisis. Nah, di pendekatan ini mulai dikembangkan sejak kurikulum 1984 dan menuntut keterlibatan aktif peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk memahami langkah-langkah ilmiah secara sistematis. Gitu. Lalu ada pendekatan problem solving, di mana pendekatan pemecahan masalah diawali dengan penyajian sebuah persoalan atau masalah. Lalu siswa diharuskan mencari jawaban melalui kegiatan praktikum atau lainnya. Pendekatan ini memiliki dua bentuk. Yang pertama itu siswa memperoleh arahan mengenai prosedur, cara pengumpulan data, serta tahap pengolahan data untuk menemukan solusi. Yang kedua, siswa hanya diberikan masalah dan dituntut mencari cara penyelesaiannya secara mandiri. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan bahan dan arahan ini. Nah, pembelajaran dimulai dari suatu masalah untuk cari solusinya kan. Setelah begitu, pendekatan ini mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan alternatif solusi secara objektif dan memahami permasalahan secara lebih mendalam. Lalu ada pendekatan terpadu, menghubungkan berbagai konsep agar pembelajaran lebih menyeluruh. Lalu ada pendekatan induktif dan deduktif, mengembangkan konsep dari contoh ke generalisasi dan sebaliknya. Nah, untuk pendekatan induktif ini
dilandasi pemikiran bahwa belajar merupakan proses pengembangan intelektual melalui dua cara. Jadi kalau secara induktif itu dimulai dari konsep-konsep kecil yang diuji berulang kali hingga menghasilkan generalisasi. Lalu sedangkan jika proses deduktif itu teori yang dibangun secara logis lalu diuji melalui percobaan sesuai ketentuan teori tersebut. Jika teori yang diperoleh menjadi generalisasi dan faktor-faktor empiris. Orang-orang bisa memadukan antara pendekatan induktif dengan pendekatan inquiry, yang selanjutnya biasa disebut dengan pendekatan induktif inquiry. Suatu kebaruan atau termasuk ke dalam discovery ialah suatu kegiatan atau pelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan berbagai konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Lalu yang terakhir ada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini dilakukan oleh pengajar dan memberikan masalah terbuka yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara dan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi tujuannya itu untuk mendorong siswa menggunakan beragam strategi pemecahan dan mengembangkan kreativitas intelektual selama proses pencarian jawaban. Nah, pendekatan ini memberi mereka kemampuan serta mengomunikasikan pemikirannya secara ilmiah. Jadi pembelajaran open-ended ini menciptakan interaksi yang kuat antara MIPA dan peserta didik dengan penekanan pada proses berpikir selama penyelesaian masalah. Begitu. Lalu kita beranjak ke pendekatan abad 21. Jadi pada abad 21 ini terdapat pendekatan yang terkenal, di antaranya ada STEM. STEM atau STEM ini yaitu dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi pendekatan terpadu untuk mengamati, menganalisis, merancang, dan memecahkan masalah nyata. Dari sains itu mengenai memahami fenomena, dari teknologi yaitu untuk memakai alat dan media digitalnya, lalu ada engineering untuk merancang solusi, dan matematik untuk menghitung dan menganalisis data. Tujuan dari STM ini itu untuk meningkatkan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan problem solving. Lalu selain STM ada juga project based learning atau PJBL. Jadi model pembelajaran berbasis proyek yang menekankan proses penyelidikan dan pembuatan produk nyata. Ciri utamanya itu dengan belajar dimulai dari masalah atau pertanyaan pemicu. Siswa merancang, mengerjakan, dan menyelesaikan proyek. Lalu dilakukan kolaborasi, kreativitas, dan kemandirian yang ditingkatkan. Dan hasil akhirnya berupa produk, laporan, atau presentasi. Tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep MIPA di konteks nyata. Lalu ada pendekatan inquiry. Pendekatan belajar yang menekankan proses mencari dan menemukan jawaban melalui langkah ilmiah. Ciri utamanya itu belajar dimulai dari pertanyaan atau fenomena. Siswa mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyimpulkan. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Jadi siswa bebas untuk mencari informasi dan memberi tanggapan atas masalah tersebut. Mengembangkan berpikir kritis siswa, rasa ingin tahu, dan kemampuan investigasi para siswa. Dengan tujuan membantu siswa menemukan konsep secara mandiri melalui proses ilmiah yang sistematis. Next, lalu ada problem based learning atau PBL. PBL ini merupakan model pembelajaran yang dimulai dari masalah nyata untuk mendorong analisis dan pemecahan. Ciri utamanya itu masalah autentik sebagai pemicu belajar. Jadi masalahnya itu real yang terjadi.
Lalu siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusinya. Lagi-lagi di sini, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa dapat bebas mencari informasi dimanapun, lalu mengembangkan critical thinking siswa, meningkatkan kolaborasi dan kemandirian belajar, dengan tujuan membentuk kemampuan memecahkan masalah melalui proses investigasi. Nah, setelah mengetahui metode dan pendekatannya, di sini ada implikasi, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran MIPA. Implikasi atau dampak dari metode dan pendekatan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu efektivitas pembelajaran MIPA meningkat ketika pendekatan dan metode sesuai dengan karakteristik materi serta kebutuhan siswa. Nah, jadi semakin kita dapat menyesuaikan karakteristik daripada materi dan siswa, kita dapat mensukseskan atau menyelesaikan tujuan daripada pembelajaran MIPA sendiri. Lalu ada ketepatan strategi mengajar, di mana ada pendekatan, metode, dan media yang akan sangat berdampak besar pada keberhasilan belajar. Karena jika kita tidak menyesuaikan fasilitas yang ada di sekolah atau yang digunakan dalam metode, itu akan sangat tidak sesuai gitu. Jadi kita harus menyesuaikan antara alat media yang digunakan dalam metode untuk menjelaskan suatu materi tersebut. Lalu ada metode aktif seperti inquiry terbimbing meningkatkan penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa. Nah, di sini ada PBL juga terintegrasi dengan STM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu, strategi tersebut membuat pembelajaran lebih adaptif, kontekstual, dan relevan dengan tuntutan abad 21, yaitu critical thinking, collaboration, dan creativity. Nah, lalu ada hubungan metode, pendekatan, dan tujuan. Keterkaitan metode, pendekatan, dan tujuan, yaitu di mana pemilihan metode dan pendekatan dalam pembelajaran MIPA perlu diselaraskan dengan tujuan pembelajaran agar proses belajarnya itu berlangsung efektif dan berdampak pada pemahaman konsep, keterampilan proses ilmiah, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi semakin selaras, semakin sesuai dengan karakteristik daripada materi dan karakteristik belajar siswa, tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif dan berdampak positif untuk meningkatkan pemahaman konsep materi yang siswa